Di samping itu, penerimaan pajak di Provinsi Kalsel sampai dengan triwulan 1 tahap 2021 1,8 triliun rupiah atau 19,09% dari target 9,1 triliun rupiah. Penerimaan ini lebih baik dari capaian penerimaan pajak nasional sebesar 18,67%. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng Tarmizi yang turut menyampaikan aspek pendapatan negara dalam konferensi pers perkembangan APBN di Kalimantan Selatan triwulan pertama tahun 2021 menyatakan penerimaan pajak di Provinsi Kalsel sampai dengan triwulan pertama tahun 2021 1,8 triliun atau 19,09% dari target 9,1 triliun. Penerimaan ini lebih baik dari capaian penerimaan pajak nasional 18,67%. Selain itu, tambahnya Kementerian Keuangan RI memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Tarmizi menghimbau kepada wajib pajak agar dapat memanfaatkan insentif tersebut hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Nah, kalau dibandingkan dengan nasional, Kalimantan Selatan ini pencapaiannya jauh lebih baik karena nasional punya angka 18,67%. Ya. Tetapi dari segi pertumbuhan, Kalimantan Selatan ini lebih lambat, dibanding dengan nasional. Itu angka adalah 6,9 triliun. Tetapi memang kalau dari kita bandingkan dengan provinsi tetangga bisa menopang ini, ya. Jadi kalau kinerja Kalimantan secara keseluruhan, kita bisa lihat posisi Kalimantan Selatan dari segi pencapaian baik, karena memang di situ diharapkan pencapaian dari penerimaannya memang punya ukuran-ukuran tersebut. Sedangkan bea cukai wilayah Kalimantan Selatan hingga triwulan pertama tahun 2021 telah berhasil menghimpun penerimaan negara dari sektor kepabianan dan cukai hampir 133 miliar. Penerimaan ini didominasi dari sektor bea keluar atas ekspor produk CPO dan turunannya yaitu 129 miliar lebih. Sementara untuk bea masuk tercatat 3,6 miliar lebih yang dihimpun dari importasi Sing Power, spare part barang modal, melamin, dan bahan pendukung pembuatan kayu lapis. Sisanya berasal dari sektor cukai produk hasil pengolahan tembakau lainnya 108 juta lebih. Di sisi lain, Kanwil Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kalselteng juga bergerak dinamis menyesuaikan kondisi terkini, terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi COVID-19. Contohnya dengan mengeluarkan berbagai ketentuan yang mendukung relaksasi dan simplifikasi proses bisnis, misalnya dengan dirilisnya program keringanan maupun kedai lelang untuk mendongkrak gairah usaha UMKM. Eko Anggoro, Banjar TV.